What's your name? My name is Tina. What's your name? I'm Khan. Where are you come from? I come from India. And you? I am Indonesian. Where do you live here? I'm a backpacker. I just come to Japan. Where do you live? I live in Tomoyokachu, nearby this place, just about 20 minutes from here. How about tonight? Where will you stay? Maybe on this night I will stay at hotel around this place. Can you help me? Okay, I'll help you. But I think you don't need to go to the hotel. You can itikaf to Sano Masjid. You can go with me there. It's just about 4 minutes if you go with me by car. Or just about 10 minutes on foot. You can go with me. Okay, are you sure? Yes, of course. You can go with me. Don't I bother you? No, brother, it's okay. Don't worry. And also, if you want to know many things about Sano Masjid or Muslims around Sano City, I will introduce you with the leader of Sano Masjid. His name is Mr. Zakaria. I will introduce you to him. I think it's great. Thank you very much. My pleasure. Okay, let's go with me. Okay. Assalamualaikum. Kita berangkat sekarang, kita ke masjid. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah abdun bil bab yartaji lasmal a'tada juda bil jawab marhaban qad qabalna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tina Moga, silakan. Mas Foto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jack, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Pak Jack. Oke, Ini silakan. perkenalkan, tadi saya di Eki ketemu dengan Serkan. Serkan ini dari India. Beliau mau mengetahui lebih jauh tentang Sano dan juga tentang perkembangan Muslim di sekitar Sano sini, Pak Jack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nice to meet you, sir. Senang bertemu dengan Pak Zakaria. Ya, sama-sama. Dari India ya. Ya, Serkan dari India. It's come from India. Mau And tanya apa? I want to know about Sano Masjid, sir. Pak Kan ingin mengetahui tentang Sano Masjid, Pak Jack. What will you query to Mr. Zakaria for the first? When was the Masjid Sano was on? Masjid Sano mulai didirikan dari tahun berapa, Sir? Masjid Sano ini
Dulu awalnya kami bukan masjid ya. Awalnya di tahun 2010 itu kami berikan musola. Musola kecil di Apato Arana Tamaru, di dekat dari sini sekitar 10 menit. Kemudian sekitar tahun 2012 alhamdulillah kami sewa suatu bangunan di daerah Hongco. Dari sini mungkin sekitar 15 menit dari sini. Di sana setelah 15 tahun 2012 ya, berlangsung sampai tahun 2016. Itu makin besar, makin ramai, akhirnya kita bermusyawarah untuk pindah tempat. Alhamdulillah tahun 2016 ini karena zamannya makin besar, kita pindah ke masjid sini. Jadi kita beli bangunan ini, alhamdulillah ini sudah menjadi milik kita, jadi menjadi masjid. Jadi baru tahun 2016 kita pindah ke sini sampai sekarang. Okay, for Sano Masjid first is not masjid. For the first is just a prayer room. Is that for 2010 we use the Kansus place, Kansus apartment, and then it's just about until 2012 until 2014 we rent for the apartment alone, and then we make a renovation that, and after that 2016 for August we buy this build. After we buy this build, we can use this build for December 2016 and 2000 and then how about for ceremonial, sir? Untuk peresmiannya bagaimana? Untuk peresmiannya alhamdulillah saat itu diresmikan langsung oleh Wakil Dubes RI dari Tokyo. Kemudian juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sano sendiri dengan beberapa stafnya. Okay, for the ceremony for this place is this for July 2017. That is the major of Sano City, the major of Sano City, and then for the Indonesian that is for Ambassador of Indonesia for Japan. Okay, that's it. How do respond society here after this mosque is built? Oh, okay. Pak Zakaria, bagaimana respon masyarakat sekitar Sano sini, Pak Zakaria, tentang didirikannya Masjid Sano ini, Pak Zakaria? Awalnya emang ada beberapa yang kontra, ada beberapa yang tidak setuju dengan kedatangan orang asing. Walaupun sebagian banyak yang setuju ya. Tapi alhamdulillah dengan waktu kami di musola itu kita hubungan kita dengan pemerintah daerah kan baik, pemerintah daerah juga mendukung. Jadi akhirnya pemerintah daerah sendiri yang memberi pengertian kepada masyarakat sekitar. Selain itu juga kita sendiri alhamdulillah juga perkenalkan diri kita dengan masyarakat sekitar. Kemudian kita juga setiap 2 minggu sekali biasanya kita muter bersih kampung. Itu alhamdulillah dengan saling mengenal, alhamdulillah mereka mulai terbuka. Jadi alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang kontra sampai sekarang. Hai. Okay, like this, Mr. Khan. So for the first, there is so many pros and cons after this build, and then so many pros and cons. After this, for the major of the Sano City that help to give understanding to the residents around this place, and then the person around of this place already received to this masjid, and then Sano Masjid also do it's like cleaning for around this masjid. It's like about 2 weeks in once in a week, in 2 weeks. It's like that. So the masjid also do something for around person here. So that's make it. About the government of Sano, what is the response of the government? Oh, bagaimana respon pemerintahan sekitar Sano, Pak Jack? Apakah ada
itikat khusus dari pemerintah untuk memantau kita atau begitu Pak Jack? Kalau untuk pemerintah Sano ya khususnya bukan mungkin dari pemerintah Sano ya, kan dari pemerintah Jepang sendiri. Alhamdulillah dari pemerintah Jepang sendiri ini untuk keamanan masyarakatnya dan juga masyarakat, bagaimana hubungan masyarakat antara masjid dengan masyarakat baik ini, mereka selalu ada pemantauan. Jadi dari pihak kepolisian sendiri biasanya setiap sebulan sekali mereka akan datang ke sini. Datang menanyakan bagaimana, apakah ada keluhan atau ada kendala. Kemudian juga dari pemerintah sendiri biasanya mereka mendatangkan, mereka ada suatu badan khusus yang bersama Intel atau kemana, yang selalu juga datang ke sini sebulan sekali biasanya sih, sebulan sekali untuk bertanya tentang keadaan kami, kemudian bagaimana perkembangan orang-orang Islam yang ada di sini, bagaimana hubungannya dengan masyarakat, seperti itu. Jadi mereka selalu ada perhatian khusus. Okay, so it's like this, Mr. Khan. For Sano also Sano, especially for police always come here for once in a month to know about the Sano, about this masjid especially, and then always there is many dialogues with the Pak Jack for now about this masjid, about this growth of this masjid. And then for the second, for the intelligence agency also, there is Japan, yeah, especially Japan, not Sano, always come here for inspect for Mr. Zakaria to know about more about Sano, to know about this masjid. Okay, that's it. That's great. How about its growth of Islam generally in Japan? Oh, baik. Pak Zakaria, bagaimana tentang perkembangan khususnya Islam, umumnya Islam yang ada di Jepang ini, Pak Jack? Itu alhamdulillah ya, sejak kedatangan saya di Jepang tahun 2001, pertama kali saya datang ke Jepang itu, di Jepang itu sekitar ada 3-4 masjid di seluruh Jepang. Alhamdulillah sekarang itu udah hampir sekitar ada 100-120-an masjid dan musola di seluruh Jepang. Alhamdulillah luar biasa perkembangannya. Kemudian untuk mualaf sendiri, menurut berita yang saya dengar dari kawan-kawan sama pengurus masjid, itu hampir dalam satu hari ini ada 1-2 orang yang masuk Islam di seluruh Jepang. Masya Allah. Okay, Mr. Khan. So when Mr. Zakaria already come to Japan in 2001, there is Muslim still little here, and then it just about 3 until 4 masjid here in Japan, all of Japan, and then for mulai banyak masjid dari tahun berapa, Pak? Dari tahun lately ya, akhir-akhir ini ya, Pak ya. Iya, betul. So lately there are so many masjid now. It's about approximately 100 until 120. So there's the growth is very good for Japanese Muslim here. And then what is it? Any additional? Ada tambahan lagi, Pak Cik? Jadi ada apa tadi perkembangannya untuk masjid ada sekitar 100 sampai 120 ya, Sir ya. Untuk mualafnya sendiri 2 sampai berapa per harinya, Pak Jack? per harinya 1-2 orang setiap hari yang masuk Islam di seluruh Jepang. Oh, so for mu'alaf, for the person who coming to be Muslim, it is about 1 until 2% in a day in Japan, all of Japan. All of Japan. Oh, so it will be count for in a month. You can see that 60. Yes, about that. It's about that 60%. Yes, okay. Dan untuk di Masjid Sano sendiri untuk tahun kemarin, dalam 1 tahun tuh ada sekitar 20 orang mualaf yang masuk Islam. Oh, so the last year, Sano, this Masjid Sano already 20 mu'alaf here. 20 mu'alaf? Yes, 20 mu'alaf just for Sano.
Masya Oke, alhamdulillah. How about Salat Idul Fitri and Idul Adha? Sano do that Oh, for this year, maybe because of Corona. oke, Pak Jack, kan di sini kan banyak foreigner, banyak orang asing ya, Pak Jack. Untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha kayak gitu tetap dilaksanakan atau tidak, Pak Jack? Jadi kami ini kan mungkin masalah keadaan sekarang ya, corona ya. Jadi dengan keadaan corona seperti ini, pihak Masjid Sano ini bikin kebijaksanaan, tidak ada perubahan. Masya Allah. Jadi tidak ada perubahan dalam kegiatan harian, bulanan maupun tahunan, tidak ada perubahan sama sekali. Cuma mungkin ada sedikit kebijaksanaan, yaitu bagaimana kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi kita bagaimana selalu cuci tangan, kemudian pakai masker. Okay, Mr. Khan. So for Idul Fitri and Idul Adha, here for Sino, it still do that because of there is no differences. I think we just use healthy protocol. We just use that and we just complete that. For the first, we should use mask, and then for the second, we should wash our hand by hand sanitizer. Yes, just it enough because of how about coronavirus in Sano? Bagaimana tentang coronavirus di Sano sendiri, Pak Jack? Alhamdulillah sampai saat ini untuk kenaikan yang signifikan hampir tidak ada. Oh, Masya Allah. Dan untuk jamaah masjid Sano sendiri emang tidak ada, kan belum pernah ada jamaah masjid Sano yang kena corona. So for the Sano is very safe, alhamdulillah. There is no cases in Sano, and there is no cases in Sano person who coming to this masjid. There is no person that identified for coronavirus here. Okay, any question again? About daily activities and in Moscow. Oh, About the agenda is it? agenda, Oh. of course. Oke, Pak Jack, untuk agenda sendiri, Pak Jack, untuk agenda kan sebelumnya tadi Pak Jack katakan bahwa di sini zero cases ya, Pak Jack ya, nggak ada ini ya corona. Nah, untuk agenda hariannya itu apa aja, Pak Jack? Coba. Di masjid kami ini kegiatan, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Sano. Jadi pertama mungkin kegiatan harian, bulan, mingguan maupun bulanan ya. Untuk harian sendiri kita selalu mengadakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah sholat 5 waktu ini selalu ada yang sholat. Mungkin yang paling ramai di saat Isya, Maghrib, Isya maupun Subuh ini alhamdulillah hampir sekitar 10 sampai 15 orang hadir. Kemudian ada juga setiap hari ini ada taklim harian maupun musyawarah harian. Kemudian setiap hari juga ada namanya silaturahmi harian. Kemudian bagaimana setiap minggu kita juga ada kegiatan rutin. Selain yang pasti ada sholat Jumat setiap seminggu sekali hari Jumat, itu sekitar 60 sampai 70 orang setiap minggunya. Kemudian ada juga setiap minggu kita adakan yasinan setiap malam Jumat. Kemudian setiap Sabtu malam kita adakan ratiban salat bersama. Kemudian bagaimana setiap seminggu sekali setiap hari Ahad sore kita biasanya mengadakan silaturahmi mingguan. Kita silaturahmi, kemudian kita kumpul bersama, musyawarah bersama, kemudian kita juga mengadakan tausiah saat itu. Dan ada juga kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan ini ada yang pertama kajian bulanan. Setiap minggu ketiga kita datang ustadz dari tempat lain. Alhamdulillah sekarang sudah ada ustadz tetap namanya Ustadz Ismail, beliau dari Tokyo, yang selalu mengajar kita setiap malam minggu ketiga. Kemudian di akhir pekan biasanya setiap minggu keempat selama 2 hari kita bisa mengadakan pesantren kilat. Pesantren kilat ini bagaimana kita silaturahmi ke masjid lain selama 2 hari, Jumat malam sampai hari Minggu siang kita. Kemudian juga apabila di libur panjang kita biasa mengadakan pesantren kilatnya ini lebih jauh lagi,
ke Tokyo ataupun ke Osaka atau ke Nagoya atau ke Nagano yang musim-musim yang emang jauh, yang jarang bisa kita jangkau di hari-hari biasa. Jadi kita biasanya waktu sampai 3 hari full untuk sana. Okay. Mr. Khan, for daily activities, there is still is a daily activities for monthly activities, and that is the other agenda for weekly also. We still do that. For the daily activities is like 5 days prayers, 5-day prayers for together. We still do that, and then there is daily deliberations. We do that, and then after that we do. Study the religion together after after deliberation, and then for the weekly program we have rotib that is after for the Sunday night, that is rotib together, rotib, and then for for Monday night we have tausiah also for weekly, and then deliberation also, and gathering to the other brother around of the Sano Masjid, that is for Muslim community. And then for monthly program we have also for that's deliberation also for study the religion together, that is for in a second week, that is for Ikhwan and Akhwat, for women and men together, for study together about the religion. And then for in the morning there is especially tausiah, tausiah study about the religion, especially for the women, that is we call kemuslimahan Sano, we call that, and then that's especially for the women. And for there is agenda also for monthly. Untuk agendanya untuk monthly tadi bulanannya apa lagi, Pak? Itu yang pertama kita pesantren kilat. Jadi pesantren kilat itu untuk setiap minggu keempat. Kemudian yang kedua kita adakan juga kajian bulanan. Kita belajar fikih di setiap malam minggu kedua. Ini malam kajian fikihnya ini untuk umum ya, bukan untuk laki-laki saja, untuk umum. Jadi laki-laki maupun perempuan juga hadir. Juga setiap minggu kedua juga setiap minggu siang ini juga ada kajian khusus untuk akhwat. Okay, so that is generally for study the religion together. That is for second week. I have said that, and then that's the Ustad we always called. That is Ustad Ismail. He come from Tokyo. Yeah, he always come here for second week for study the religion here. Yes, he as Ustad here. Okay. That's great. I'm very shocked listening because so many places after coronavirus is closed of all agenda, but this mosque still do this agenda without worry. Mr. Zakaria, you lead this mosque is very well. Oke, Pak. Sir Khan ini sangat kaget gitu, kagum. Kenapa Pak bisa kita menjalankan semua ini gitu kan? Semua agenda-agenda ini dengan sangat rapi, masih semuanya berjalan dengan bagus. Padahal tempat-tempat umum di sini kan kebanyakan ditutup ya, Sir ya, gitu seperti itu. Jadi sangat appreciate, Mr. Khan sangat appreciate, sangat kagum sama Pak Jack nih. Bagaimana bisa membimbing masjid ini supaya bisa menjadi seperti ini gitu? Yang pasti kita yakin bahwa corona ini kan datangnya dari Allah. Jadi apabila kita tetap menjalankan apa sesuai dengan perintah Allah tanpa ada perubahan, maka pun pertolongan pun datang segera dari Allah. Jadi maka karena pentingnya ini, karena selalu kita istiqomahkan amalan, bahkan kita selama corona ini kita tambah kuatkan lagi. Bagaimana agar corona ini bisa cepat hilang. Dengan kita makin dekat pada Allah, maka pertolongan Allah pun akan dekat pada kita. Ya,
So the K is just believe to the Allah. Just believe to the Allah because of Corona is Allah give it to us. So Allah will take that Corona also if we take our pray our everything to be close to the Allah. That's it. Because Allah give, so we should ask to Allah. So what is your wish future of this mosque, sir? Harapannya Mr. Zakaria apa nih ke depannya untuk Sano sendiri, Pak Zakaria? Untuk kedepannya yang kami harapkan bagaimana Masjid Sano ini bisa berdiri mandiri yang diharapkan. Jadi bagaimana masjid itu dia ada usaha sendiri sehingga tidak bergantung pada jamaah. Jadi apakah jamaah tadi mengeluarkan infak atau tidak berinfak untuk masjid tadi tetap bisa berdiri, tetap ada. Jadi jangan sampai masjid ini hanya bergantung kepada infak jamaah sehingga kalau nggak ada jamaah yang nggak infak, masjidnya nggak bisa jalan. Karena kadang jamaah ini ada yang nggak ada duit, ada nggak punya duit. Bahkan kalau perlu masjid ini menolong jamaah yang kekurangan. Bukan kita minta kepada jamaah untuk mengeluarkan dana untuk masjid, tapi bagaimana masjid ini punya usaha, kemudian bisa menjadikan jamaah-jamaah yang kekurangan bisa hidupnya menjadi lebih baik. Okay. So there's Sano Masjid wants Mr. Zakaria asked that we can be the independent masjid. We don't depend to the other person who coming here to give money, to give infak, to give sedekah. That's very good. That is very good for Muslim to be gifted sedekah. But Mr. Zakaria said that we should be the independent masjid. We can grow up by ourselves and without so many give to us. That's it. Okay, adakah? May Allah give this masjid barokah. So, amin. Amin. Semoga masjidnya barokah, Mr. Zakaria. Oke. Ada tambahan lagi nggak Pak Zakaria untuk program-program yang setelah kita lakukan, Pak Zakaria? Alhamdulillah untuk akhir-akhir ini kita sudah ada beberapa program baru. Jadi ada pembelajaran Al-Quran pada anak-anak TPA setiap hari Minggu sore biasanya. Kemudian ada juga via online pun ada. Alhamdulillah. Dan kedepannya insya Allah juga kemarin kita juga sudah berhubungan dengan pihak kedutaan Indonesia. Bagaimana kita nanti akan diadakan PKBM, pembelajaran jarak jauh tadi. PKBM dia akan didukung oleh pihak kedutaan. Bagaimana kita bisa bikin pendidikan di sini untuk mendidik anak-anak saudara jamaah-jamaah yang ada di sini biar pandai lebih pintar lagi, mungkin dalam bahasa Jepangnya bagaimana bisa lebih mahir lagi, untuk keterampilannya biar lebih terampil lagi dalam usaha. Setelah kita nanti akan memikirkan tentang itu juga. Okay. So we want to now we have already open for especially for junior, that is study the religion, especially for Al-Quran, and then study about anything about religion. We have already done for now, and then that is we open for offline class and online class. For online class we open until for the Monday until Thursday. That is at 6 a.m. p.m. o'clock until 7 p.m. And then for offline class we open here at 3 o'clock until 4 o'clock at p.m. That's it. So any This is for children or for adult also? for the first we open for the children, but now many person that request that is for adult also want to study because of so many person in around of Japan that can't to read Al-Quran, can't to Salat, that so we should do that. Okay, that's it. Cukup. Okay, any question again? Cukup, insya Allah.
Nah, ini cukup. I think enough. This is I have got so many information about this mosque, and it's very very great mosque because it's not only about for praying, but it's only for grow up our. Sister Zakaria, sister, thank you very much for your help, and I hope we can meet again when I come to Japan again. Oke, you are welcome Pak Zakaria. Mr. Khan menyampaikan terima kasihnya karena sudah dibantu untuk menjelaskan tentang Sano ini. Sama-sama. You are welcome, Mr. Khan. Please come again to Japan. Don't be don't be worried if you want to come here. Dan minta doanya semoga masjid itu tambah makmur. Kemudian bagaimana juga agar corona ini cepat hilang. Minta doanya kita bersama-sama insya Allah. Please help me to pray to Corona will be lost, and then Amin, for amin. Masjid Sano will be Of course. grow up, then for helping Muslim around of this place. Amin, amin. Okay, thank you very much. Yes, you're welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan